Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini sedang berada di Rumah Harapan, Desa Karapatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adita Cahyani dan teman saya Iva Intan Rosela, saya Aprilia Eka Dwi Banesi. Baik, di sini kami sedang bersama siapa Pak? Dengan Bapak Samiji. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai Rumah Harapan ya Pak. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Harapan ini? Rumah Harapan ini berdiri berlatar belakang karena tahun 2008 itu terekspos bagi kampung idiot kan desa Karangpaten itu. Akhirnya dari hal tersebut banyak warga luar yang masuk ke Karangpaten, ada yang penelitian, ada yang bakti sosial. Nah, dari bakti sosial ini tentunya ada suatu hal yang dibawakan ke orang-orang tunagrahita tersebut. Akhirnya ada semacam ketergantungan, ya bukan ketergantungan, cuman asumsi mereka itu ketika ada orang datang itu pasti bantuan, bantuan dan bantuan seperti itu. Terus ketika tiap kali ada tamu mereka itu keluar terus nyalami semuanya kan, nggak ada rasa tidak enak kan di hati kita. Terus akhirnya kita itu berupaya, pemerintah desa Karangpaten itu berupaya bagaimana image ini bisa hilang. Artinya bagaimana orang ini tidak menggantungkan hidupnya hanya dari pemberian orang lain. Lain, berilah mereka itu kailnya, jangan diberikan ikannya, biar bisa cari ikan sendiri kan, bahasa pepatahnya kan gitu. Akhirnya kita berupaya memberikan pelatihan kepada mereka. Itu yang awalnya keset, jadi mereka itu pertama kita latih bikin keset dari kain perca. Lama-lama alhamdulillah berhasil, terus layak jual. Dari hal tersebut menghasilkan keuntungan, tentunya itu buat mereka juga. Jadi mereka itu kita ambilkan bahannya dari konveksi yang ada di Ponorogo, terus mengambil bahan ke Rumah Harapan, terus dibawa pulang digarap di rumah. Nantinya dapat 6 atau 10 atau berapa itu disetor ke kita, ke Rumah Harapan, kita bayar. Itu selama kelamaan apa terus merambah ke batik batik ciprat ini. Nah, Rumah Harapan ini didirikan memang tujuan utama adalah menampung mereka yang notabene memang orang-orang tunagrahita yang kita bina ini. Latar belakang seperti itu. Awal mulanya rumah ini belum ada, jadi Pak Lurah itu membeli rumah Nyambah Gim di depan rumahnya Pak Lurah itu, dibeli berapa enggak tahu aku, 3 juta atau berapa itu waktu itu, tapi masih didiemin aja. Bahan rumah itu didiemin, waktu itu ada atapnya, tiang dan sebagainya, cuma tidak ada temboknya itu aja, dindingnya nggak ada. Seperti itu. Terus lama-lama kita pemuda warga itu bergotong royong mindahkan rumah itu ke sini, yang di belakang itu, tapi sekarang udah direnovasi, dulu belum. Sangat-sangat sederhana, itu pun upah tukang kuli itu tidak ada yang dibayar, jadi swadaya murni dari masyarakat. Berawal dari Pak Lurah yang beli rumah itu, dirikan di sini. Dengan berjalannya waktu ada tamu yang kunjungan dan lain-lain, akhirnya ada dari Pemprov, karena memang di Pak Lurah itu pinter, kadang ada teman-teman sosial media datang ke sini, ada dari stasiun TV yang meliput kegiatan kita. Pertama itu ada Trans 7, program Merajut Asa, itu pernah datang ke Karangpaten. Nah, meliput acara tersebut akhirnya terekspos lagi kegiatan pemberdayaan yang ada di sini. Ada dari pihak Pemprov, ada pihak Bank Indonesia yang memberikan dana untuk pembangunan rumah harapan. Seperti itu ceritanya. Kalau untuk memotivasinya itu, tunagrahita itu. Motivasi untuk tunagrahita itu kita pakai pancingan. Jadi mereka itu kita pancing datang ke sini nanti. Nah, karena ada donatur yang datang ke Karangpaten itu membawakan oleh-oleh buat mereka. Jadi kayak sembako atau uh, ikan asin atau minyak goreng seperti itu. Nah, awalnya apa kita kawal sampai ke rumah-rumah, door to door. Kamu karena keterbatasan waktu, mungkin sore atau berapa itu, biasanya sisanya ditaruh di Rumah Harapan. Terus habis itu nanti sembako yang turah itu ketika mereka latihan di sini
itu kita bawakan pulang. Ini semacam apa pancingan membuat mereka itu seneng gitu loh. Akhirnya mereka bisa apa rajin untuk berlatih termasuk keset dan badai itu. Mungkin dalam pembuatan keset itu ada bahan atau alat khusus gitu Pak Ada, atau memang ada. Awalnya saya itu diberi uang Pak Lurah 200.000 untuk beli cetakan keset. Saya belikan dapat 5 buah. Terus akhirnya kita kumpulkan orang-orang itu, kita latih bikin keset. Lama-lama alhamdulillah bisa. Dari awalnya memang belum layak jual. Waktu belum layak jual itu keset itu saya bagikan ke musola dan masjid. Ada 30 keset ya kita enggak apa-apa, rugi awal untuk apa pembelajaran untuk mereka itu tidak ada masalah. Itu saya beli 5.000 rupiah, belum layak jual itu. Makanya ya tidak kita jual, tapi kita bagikan ke musola, masjid kan tidak perlu beli kan tidak masalah. Ya, tapi lama-lama alhamdulillah bagus karyanya, layak jual. kainnya itu kain perca itu loh Pak. Kain perca, kain dari apa bisa Jahit. konveksi, awas yang bagus. Ada berapa Pak jumlah masyarakat yang tunagrahita itu? Semuanya ada 96, 98 tapi meninggal 2 orang. Tapi yang itu dari ketiga kategori, ringan, sedang, berat. Kalau bahasa yang kerennya apa? Debil, embisil, idiot. Tapi masyarakat apa tidak mengenal bahasa itu, akhirnya kita itu menamakan sendiri ringan, sedang, berat. Yang kelas ringan itu yang mereka itu masih bisa ngomong, bisa dengar, bisa berkarya, tapi apa ya SDM-nya itu rendah. Coba mereka itu sekolah di formal gitu kayak SD SMP enggak nutut otaknya. Jadi mereka apa ya kita menjaring mereka itu ada asesmennya tersendiri. Cara mengetahui mereka ini termasuk orang golongan SDM rendah itu ada sendiri. Nah, yang sedang itu termasuk yang bisu, tuli, namun masih bisa berkarya itu kita kategorikan sedang. Yang berat itu tidak bisa apa-apa sama sekali. Mandi, minum, cuci, semuanya tergantung orang lain, entah itu ibunya atau saudaranya. Itu. Yang kita didik ini di sini dulu kita kumpulkan 25 orang yang kita latih. Tapi tidak semuanya bisa, itu tidak. Ada tingkatannya masing-masing. Siapa saja Pak masyarakat yang terlibat dalam Rumah Harapan ini? Nah, di Rumah Harapan itu ada pendamping, dari awalnya pendamping ya. Pendamping itu meliputi mereka yang apa perwakilan dari lapisan masyarakat, ada ibu-ibu PKK, kayak Mbak Marsih, kayak Bu Sarmi, itu ibu PKK. Terus ada lagi dari Karang Taruna kayak Mas Ibut, Setia Budi itu depan SD 2 itu. Terus Pak RT-nya juga ada, BPD juga ada, perangkat desa juga ada, perangkat desa termasuk saya sendiri. Itu apa sebagai pendamping. Ada juga yang baru-baru ini ada volunteer, anak-anak muda yang memang peduli, mereka juga relawan juga, tidak ada gaji sama sekali untuk mereka. Terus yang bisa komputer, kalau yang kita itu kan sudah tua, tidak nutut Mbak. Jadi di bidang pemasaran itu yang kerjanya volunteer ini, itu bidang pemasaran. Bagaimana cara memberikan pelatihan Pak? Kalau pelatihan itu kita simpel aja sebenarnya. Kalau kita sudah biasa interaksi dengan mereka itu mudah. Karena artinya apa? Jadi kita menggunakan bahasa tubuh. Apa ya? Bahasanya ini lebih ditekankan, tapi tidak ada bahasa dibentak keras enggak ya. Jadi bahasanya itu ya katakan bahasa tubuh itu, hei ini lu harus ngene kok ra iso itu kan bahasa pakai bahasa tubuh kan harus ada peragaan atau harus ada penekanan dan harus diulang-ulang. Tanpa itu mereka enggak nyambung, enggak mudeng gitu. Bagaimana Pak memasarkan dan menjual produk kerajinan itu? Selama ini kita pasarkan lewat apa sosial media juga ada teman-teman. Kadang kita habis bikin batik, bikin gadget itu kita foto, kita posting mungkin. Kalau saya dulu lewat grup WA, grup-grup WA itu saya itu teman-teman yang di luar Karangpatian itu biasanya kalau batik itu bagus Pak Ji, saya pesen 1, 2, 3 gitu. Ada juga yang lewat apa ya
rekan-rekan kayak Pak Lurah sendiri itu banyak teman akhirnya yang termasuk manajernya itu juga termasuk Pak Lurah sendiri karena Pak Lurah banyak linknya banyak temennya termasuk apa ya kita itu ada kerjasama dengan Inggris ki apa loh di sana itu ada semacam apa yang membidangi tentang pemasaran batik itu juga galeri apa gitu ada sana. Dampak positif apa yang diberikan usaha kerajinan keset ini kepada pengrajin dan komunitas di sekitar, Ya Pak? saya rasa positifnya mereka itu bisa lebih mandiri karena apa mereka itu ketika apa bikin keset simpelnya kan ambil bahan dibawa pulang bisa disambi mbak kerja apa gitu bisa untuk samben dan nanti dapat 6 atau berapa gitu disetor ke Rumah Harapan kita bayar satu kesetnya mereka kita upah 8.000. Niku napa ikut program Rumah Harapan niku to? Nggih, Biasanya damel napa? batik, Oke. batik ciprat. Kali napa meneh? Datang aku damel kaset. Nandang pun damel kaset nih. Napa? Akhirnya pun nonton. Biasanya sebulan berapa kali? 3 kali. Berapa orang gini? Ada 3 orang, 4 orang. Pak Sambuji. Nama Pak Samuji. Nggih, Yang istri pinter. 3. Alek, gitu. Tembak. Kali ini Musirah 40. Biasanya jam pinten sampai jam pinten? Ada jam pinten kali 12. Niku mulainya napa sampai ini? Sampai lewat Mulainya jam pinten? Berarti jam 8. Pak Samuji, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.